Ya. Kalau kita di dunia nyata kan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Kalau sekarang di zaman digitalisasi, jarimu perbuatan. Makanya hati-hati Anda buat Anda yang bermain media sosial. Anda meninggalkan jejak yang namanya Jejak. fosil. Ya, fosil atau bangke. Gua tahu orang yang komennya pedes ya di media sosial. Dia itu sebenarnya orangnya pendiam. Oke. Bismillah. Bismillah. Ya. Bareng kita ketemu lagi di podcast I'll Begin Everywhere. Dan masih bareng Kita berdua. Ada gua Alex Dirman. Ada gue juga Bino Herdia. Yang kali ini menjamah di tema sosial media dengan judul Jarimu Perbuatanmu. Biasanya suaramu mulutmu harimaumu. Tapi kita sekarang jarimu perbuatanmu. Dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Ya, luar biasa ya. Sangat luar biasa di luar. Ya, biasa di luar. Kita biasa di luar. Kita bisa di luar. Ini udah dingin banget. Iya, udah malam ya, dan agak sedikit gerimis ya malam ini ya. Ada agak sedikit gerimis. Nah, ngomongin di apa sih generasi sekarang ya? Bukan generasi sekarang juga sih, maksudnya apa sih? Ya memang generasi sekarang, zaman sekarang, zaman now, zaman digital. ya. Semua orang itu sekarang ini bukan semua orang sih ya. Iya. Jadi kebanyakan orang kayaknya sekarang sudah bersinggungan dengan media sosial. Betul. Ya. Ya. Tapi tidak semua memang. Iya. Ya kan? Dan apalagi baik itu entah tua itu berarti apa ini? Kita ngomong umur apa? Tua pasti umur ya? Iya, tua pasti umur. Atau kelakuannya yang tua? Sama aja deh pokoknya. Kelakuan. Bukan. Orangnya tua, tapi kelakuannya anak-anak. Botuna. Bocah tua nakal ya. Tapi menurut lo itu orang itu butuh nggak sih media sosial? Kalau menurut gue, yes. butuh lah, Lex. Butuh ya? Iya. Buat apa? Banyak dong manfaat yang kita bisa manfaat juga dari sosial media. Banyak lah. Yakin ya? Semua orang butuh ya? Iya. Semua orang butuh. Karena kita kembali lagi ke yang tadi lu bilang, zaman digital ya. Zaman digital memang orang akan terintegrasi dengan yang namanya media sosial. Iya, sosial media ya. Tapi ada orang yang nyaman dengan tidak menggunakan media sosial. Emang ada zaman sekarang? Ada ya. Mereka cuma menggunakan, tetap berkomunikasi dengan teknologi, cuman handphone yang biasa aja, yang jadul gitu. Jadul ya. Iya. Dan masih ada di zaman sekarang. Masih ada. Mereka tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Iya. Masih ada kayak gitu orang. Gua beberapa kali nampak ada orang yang menggunakan handphone masih jadul itu. Masih keypadnya masih yang apa namanya? Touch candy bar. Oh ya, candy bar ya. Candy bar itu kan yang touchnya ada yang bunyi, ada yang berkirim SMS, masih ada SMS. Masih ada. Jadi mereka tidak terlalu, gue udah nyaman pakai ini, nggak terlalu yang foto dong atau selfie, nggak ada. Di dalam kamus mereka nggak ada. Yang penting bisa komunikasi aja. Bisa buat telepon, bisa buat SMS. Bisa buat telepon, bisa buat SMS. Yeah. Yang gue heran ya, mereka ini menggunakan handphone itu memang benar-benar untuk urgensi aja. Jadi kalau memang butuh cepet dia telepon. Betul. Kalau memang buat informasi dia SMS. Itu doang, cukup. Simpel sih sebenarnya. Simpel. Kayaknya hidup lebih nyaman deh ya. Daripada kita bermedia sosial, banyak omongan tentang apa yang kita unggah. Apalagi ada netizen julid gitu ya. Kayaknya tipikal netizen yang paling pedas, karetnya 7 mungkin ya itu netizen Indonesia kayaknya. Iya betul. Iya. Nah, tapi secara nggak sadar ataupun disadari, Lex, kegunaan sosmed itu banyak sekali, Lex. Apa? Gue pengen tahu coba kegunaannya. Nah, mungkin salah satunya nih ya, bisa menjalin pertemanan. Oke ya. Paling enggak menjalin silaturahmi lah ya lewat sosial media. Gua putus dulu. Iya.
lu pernah nyari temen lu yang miss gitu, yang missing udah lama, missing boy kan di media sosial? Pernah. Oh, oke. Pernah. Berarti memang ada gunanya, manfaatnya. Ada gunanya, ada manfaatnya. Iya. Dan selain itu juga kegunaan ataupun fungsi dari sosmed sendiri kan kita bisa apa sih, kalau yang kita punya usaha ya kan bisa jualan, bisa cari cuan Dari media sosial. dari media sosial. Maksimal nggak? Kalau menurut gue sih selama ini, kalau gue pribadi ya, Iya. walaupun mungkin dari gue sendiri yang personal branding ya, itu kembali lagi ya, Ada cuannya ya. ada cuannya. Ada cuannya. Iya sih, tapi memang berarti kan ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya dong. Sementara ada orang yang menganggap bahwa media sosial apa manfaatnya gitu. Media sosial itu cuma tempat sampah gitu ya. Kemudian tempat orang onar, tempat orang bikin banyak masalah kasus yang mereka menganggap bahwa media sosial itu berimage buruk sih. Ya mungkin yang sering kita omongin Lex ya, tempat ajang pamer ya, Tempat ajang pamer ya, itu yang merusak kebahagiaan. betul. Merusak kebahagiaan. Kita sudah bahagia ngelihat teman kita posting, ya. jadi merusak kebahagiaan kita Itu tapi termasuk sakit hati online nggak sih seperti itu? sakit hati online juga, sakit hati online ya. Karena mereka menganggap bahwa media sosial itu adalah satu mata pisau. Iya. Jadi mereka nggak menganggap dua mata pisau. Maksudnya gini, kegunaannya. Anda pernah nggak memikirkan bahwa pisau itu kalau digunakan sesuai dengan fungsionalnya untuk mengiris buah, mengiris sayur, mengiris daging, ya pas, ya kan? Iya. Tapi kalau Anda memakai pisau itu untuk Membunuh. menusuk dan menikam orang, ya nggak pas. Nggak pas ya. Sama dengan Anda menggunakan media sosial. Iya, yang sering, apalagi kita sering berselancar di dalamnya. Ya, Iya kan? kalau Anda maaf ya, link-link yang Anda pakai itu yang link-link bagaikan pisau yang untuk nusuk, ya itu useless, nggak ada gunanya, ya kan? Iya. Ya, lu linknya link yang salah juga, Anda masuk link gitu kan? Iya. Enggak yang misalnya Anda buka Instagram, fungsinya kalau lu tadi kan buat bisnis, buat meningkatkan penjualan online. Iya. Nah, itu enggak. Buat konten pokoknya. Buat konten. Iya. Ini enggak loh. Buka Instagram, kan lu pernah search kan, ada kalau itu dia searchnya yang lagi ada kasus yang hype, dia search gitu, kemudian muncul dia komennya yang julid pula, ya kan gitu-gitu. Yang memang nggak ada habisnya Lex, maksudnya ketika kita mengikuti berita-berita yang viral seperti itu, Ya, memang kita yang capek malah justru biasanya. tapi ada orang yang edik dengan itu, Vin. Edik itu masalahnya karena basic mereka itu memang udah julid aja gitu kan. Dikomenin cuma ya karena jarimu ya perbuatan gitu ya. Kalau kita di dunia nyata kan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Kalau sekarang di zaman digitalisasi, jarimu perbuatan. Iya, betul. Kalau kita ngelihat, kalau kita mau nih, kalau kita mau bahwa media sosial itu kita gunakan seoptimal mungkin, ya positif aja. Iya, yang positif aja ya. Itu juga banyak sekali manfaatnya Lex. Banyak, apalagi sekarang banyak platform media sosial yang mungkin kita tahu, ada Instagram, ada Twitter, masing-masing memang punya karakter sendiri-sendiri ya. Betul, mungkin yang kita mulai dari apa sih, yang dari TikTok ya. Dari TikTok, Dari TikTok itu memang untuk sebuah apa sih, konten yang prosesnya tuh yang lebih ke instan aja. lebih ke Instagram. Cepat ya. Iya betul, Ya cepat. kan, dia kan cepat boom, juga cepat menghilang juga. Iya, cepat viral, cepat menghilang. Iya. TikTok juga setahu gue juga buat jualan juga. Iya betul. Sekarang ada untuk fitur jualannya ya. Jadi masing-masing platform media sosial itu memang karakteristiknya beda-beda ya. Ya, tadi yang kita bicara masalah TikTok, ya, yang untuk cepat viral ya. Viral, jualan juga. Kan. Terus apa lagi Lex? Ada Twitter. Twitter itu Twitter ini. ini tempat ini nih, tempat mereka saling berseteru ya. Itu keras banget kalau di Twitter. Padahal Elon Musk sosmed garis keras nih. sosmed garis keras. Padahal si pemilik Twitter sendiri sekarang kayaknya dia itu sudah melakukan pemangkasan. Jadi gini, di challenge sama Elon Musk bahwa kalau lu masih mau di sini ya lu ikutin gua, kalau nggak mau silakan, pintu udah terbuka, silakan. Dan banyak yang keluar. Iya. Dari mulai jajaran direksi itu banyak yang keluar loh.
gara-gara Elon Musk yang punya Twitter itu. Twitter ya. Sekarang kayaknya ada tagar yang berbunyi save Twitter apa Save gitu. Twitter. Kemarin sempat Elon Musk kan memangkas semua karyawan Twitter gitu. Bukan semua ya, banyak karyawan Twitter yang dibangkasin sama dia. Dan akhirnya yang dibangkasin itu bikin tagar itu save Twitter gitu. Atau apa ya, lupa gua. Pokoknya menyayangkan lah Mas Elon Musk. Ya gitu, membuat satu, dia itu orangnya kontroversi tapi whatever lah ya, dia kan big boss gitu ya. Dan lu sering nggak sih berselancar di Twitter? Gua bukan sering ya, sesekali bukan sesekali ya, antara Twitter, Instagram, Facebook itu agak berimbang gua itu. Agak berimbang gua. Jadi kalau ada, lu tahu ya betapa kerasnya yang masalah yang lagi keras di sekarang ini di Twitter tuh lebih keras. Makanya gue bilang sosmed garis keras. Garis keras. Nah, kalau gue sih lebih ke yang udah beberapa tahun yang lalu gue menutup akun Twitter. Oh iya. Ya, masih ada. bukan apa-apa sih. Gue lebih suka ke Instagram sama Facebook aja sih. Oh iya. YouTube ya, YouTube iya ya. Ya karena ya itu tadi karakteristiknya beda-beda. Kalau mungkin Facebook lebih soft aja ya. Ya lebih soft, yang cari ya bukan aman banget sih, maksudnya ada lah, tetap aja garis kerasnya ada, tapi nggak sekeras di Twitter. Iya betul. Kalau julid mah di mana-mana ada yang julid ya. Di mana-mana. Misal gini, mereka melakukan kebohongan publik ya di media platform. ya betul. Dan abadi loh, mereka melakukan kebohongan publik abadi tuh di situ. Dan konyolnya si dia tuh ngambil gambar atau ngambil foto dari orang lain. Ya itu beresiko menurut gua ya. Dan semakin di komen nggak habis pikir aja deh. Ya itu makanya hati-hati Anda yang bermain media sosial. Anda meninggalkan jejak yang namanya jejak fosil. Ya, fosil atau bangke. Itu mungkin mending Anda bikin konten yang kembali lagi yang positif, yang bermanfaat. Bikin konten apa kek, bikin konten lucu-lucuan kek, bikin konten yang masak-masak tapi narasinya lucu-lucu. Pernah nggak lo lihat konten masak nih ya? Dia bisa gini nih, ya bawang merah sama bawang putih ditumis sampai bau harum wangi gitu, mau kemana sih lo gitu narasinya, jadi lucu-lucu gitu. Dan jangan lupa juga ketika nanti ditiriskan, jangan lupa dipisahkan biar ada kangkangannya. Ya. Gitu. Kan agak ya lumayan menghibur lah ya, bikin konten yang menghibur, bermanfaat. Jangan bikin konten yang memprovokasi gitu ya. Bikin kontennya yang ya kayak gini lah, misalnya bikin konten yang bisa menginfluence banyak orang, menginspirasi paling nggak menginspirasi ya. Ya, dan kalau Anda juga memang nggak tahu fungsinya apa itu sosmed, yang penting nggak usah berselancar di sosmed. Nggak usah berselancar di sosmed. Apalagi nih ya, emang kebiasaan Vin ya. Kalau udah kebiasaan komen, emang gatelin jari. Jari. Ya. Gua tahu orang yang komennya pedes ya di media sosial. Dia itu sebenarnya orangnya pendiam di dunia nyata. Yes, ya. Betul, sepakat gue itu Lex. Di dunia maya, di dunia medsos, dia seolah-olah pegang 2 pedang, ya kan? Wah, kemana-mana dia, ya kan? Pakai jarinya. Seolah-olah dia itu satria. Tapi ketika pas ditemuin, ya gitu orangnya. Gue tahu karakter dia. Iya. Kayak gitu. Betul. Ya. Ini kebanyakan ya. Memang tapi memang di faktanya seperti itu Lex. Faktanya seperti itu. Gue pernah dengar statement dari Taufik Ismail kalau nggak salah. Jadi orang yang pendiam itu cenderung mengekspos emosinya itu ke dalam media sosial. Iya. Jadi kayak ibarat dia memegang 2 pedang. Nggak bisa kemana-mana dia. Julid kemana-mana, mengekspresikan kepribadian sebenarnya. Dan kemarahannya mungkin ya. Iya, karena dia nggak bisa dalam dunia nyata, dia diem. Dia nggak bisa betul. ngapain gitu. Jadi makanya hati-hati kalau Anda
komen di media sosial, Jarimu perbuatanmu. yang safe aja lah Ya, ya. yang mana-mana aja lah. Tahan dulu, tahan emosinya. Biar kalau menurut gue ya, sosmed itu adalah kalau gue karena berhubungan dengan media bersuara ya, gue sebagai etalase gue bersuara, gue record, gue taruh di feed, itu etalase gue. Ya, sama Alex. Sama Gue ya. juga masih menggunakan sosmed sebagai etalase. Sebagai etalase ya. Karena di feed gue juga banyak. Iya kan, Ya. mending gitulah daripada bikin nggak jelas gitu. Banyak trailer podcast. Ya nggak apa-apa juga kan, kita mengekspos kreativitas kita gitu ya. Jadi deh ya kayaknya untuk tema pada hari ini ya, Sebenarnya masih panjang ya, Iya, betul. tema sosial media ini dengan judul Jarimu Perbuatanmu. ya, dan kayaknya kita harus udahan ini. Dan thanks banget ya, kita sudah berpartisipasi nih Di dalam gelaran 30 hari bersuara yang diadain oleh The Podcaster Podcasters Indonesia. Dan kita pamit. Oke. Gue Alex Dirmay, Gue Budha Hardian. pamit dari podcast Alvin Everywhere. Bye bye.